Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aliska Isyira Tazkiyah dari program studi manajemen dakwah semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pokok dalam studi Al-Quran. Nah, pendekatan pokok dalam studi Al-Quran ini terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama, pendekatan histori sosiologis. Yang kedua, pendekatan hermeneutik. Yang ketiga, pendekatan feminis. Yang keempat, pendekatan semiotik. Yang kelima, pendekatan semantik. Dan juga yang terakhir adalah pendekatan sastra. Untuk itu, mari kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Pendekatan histori sosiologis. Pendekatan histori sosiologis ini adalah sebuah pendekatan yang menggunakan keilmuan sosiologi dan juga sejarah sebagai perangkat analisis, baik untuk melihat data maupun memecahkan suatu permasalahan. Nah, sejarah sendiri itu adalah sebuah ilmu yang di dalamnya berisikan tentang peristiwa-peristiwa yang sudah lampau gitu, yang mana peristiwa itu diurutkan berdasarkan tempatnya, waktunya, objeknya, pelakunya, dan juga latar belakang terjadinya sebuah peristiwa tersebut. Nah, adapun pelajaran atau ilmu sosiologi itu adalah sebuah ilmu yang dalam itu membahas tentang manusia dalam kehidupan sehari-hari gitu, baik saat ia berinteraksi ataupun saat melakukan hal-hal lainnya gitu. Nah, pentingnya pendekatan sosiologis dan juga pendekatan sejarah itu yang pertama, saat seseorang ingin mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, kita itu diharuskan untuk mengetahui sejarah turunnya Al-Quran atau sejarah turunnya ayat-ayat tersebut, atau yang disebut sebagai sebab al-nuzul gitu ya. Nah, karena jika kita sudah mengetahui asbabun nuzulnya, kita itu akan dapat mengambil hikmah dan ataupun pelajaran dari sebuah ayat yang akan kita kaji tersebut gitu. Nah, lalu jika hubungannya dengan sosiologis itu apa gitu. Nah, ternyata jika kita menggunakan pendekatan sosiologis ini sangat berguna itu karena di dalam Al-Quran ini tersebut banyak ayat-ayat yang mengandung tentang peristiwa-peristiwa sosiologi gitu. Nah, seperti itu. Yang kedua, pendekatan hermeneutik. Nah, hermeneutik ini adalah sebuah teori yang di dalam itu membahas tentang metode penafsiran, yaitu interpretasi terhadap suatu teks biasa maupun tanda-tanda yang bisa dianggap sebagai teks gitu. Nah, hermeneutik ini biasanya itu digunakan dalam penafsiran Al-Quran gitu. Dalam tafsir Al-Quran itu biasanya digunakan gitu. Nah, pentingnya kita mempelajari hermeneutik ini adalah yang pertama, hermeneutik itu bisa digunakan sebagai metode ataupun analisis dalam sebuah dokumen penting gitu. Yang ketiga, pendekatan feminis atau feminisme. Nah, teori feminisme ini adalah sebuah teori yang di dalamnya itu membahas tentang kesetaraan gender gitu. Jadi, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, semuanya sama, derajatnya sama-sama tinggi, mempunyai kedudukan yang sama, tidak saling mendominasi antara perempuan dan juga laki-laki gitu. Yang keempat, pendekatan semiotik. Kata semiotik sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu semian, yang berarti tanda. Seiring berkembangnya zaman, semiotik ini menjadi salah satu cabang dari ilmu bahasa, yang mana di dalamnya itu membahas tentang hubungan antara tanda berdasarkan kode-kode tertentu, yang mana kode-kode tertentu akan terlihat pada tindak komunikasi manusia lewat bahasa lisan, tulisan maupun isyarat. Yang kelima, pendekatan semantik. Semantik juga ini merupakan berasal dari bahasa Yunani gitu, yang berarti to signify atau memaknai. Sedangkan secara umum semantik ini adalah sebuah ilmu yang di dalamnya itu mempelajari tentang telaah kata atau memaknai sebuah kata gitu. Nah, objek kajian semantik ini adalah makna-makna yang ada dalam suatu bacaan, baik berupa frasa, klausa, kalimat, paragraf maupun wacana. Yang keenam, pendekatan sastra. Sastra adalah ungkapan pribadi seseorang, baik berupa gambaran, perasaan, gagasan, pengalaman ataupun lainnya yang dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Nah, sedangkan pendekatan sastra dalam studi Al-Quran ini adalah cara pandang seseorang terhadap teks Al-Quran dengan menggunakan keilmuan sastra. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.